Terima kasih banyak dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari, sepanjang waktu yang kami nikmati. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar ini kami mau memberikan pujian dan penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Biarkan ini Tuhan boleh dari hati kami yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya jemaat Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragukan Tuhan kita, amin. Mari kita muji Tuhan. Haleluya. Denganmu Tuhan. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin
Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami. Amin. Bahkan seperti yang terjadi di gereja ini, sedang terjadi di rumah anak-anakmu. Hadiratmu memenuhi rumah anak-anakmu. Saat menyembah, saat memuliakan Engkau, saat memberikan hati untuk mendengar kebenaran-Mu, Tuhan hadir dan menjamah dalam nama Yesus. Dan sama seperti ibadah di gereja, sekalipun kami sedang ada di rumah, tetap kami berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mengubahkan hidup kami semakin indah. Sempurnakan Bapa. Ampuni kalau ada kesalahan kami, ada kekurangan, sucikan kami, layakkan kami semua. Bahkan tempat kami mendengar menyembah-Mu ini menjadi tempat kediaman Tuhan. Rumah kami penuh hadirat Tuhan. Oh, kuasa-Mu menjamah di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu dan menyampaikan apa yang Kau mau. Urapi kami semua. Kami siap belajar, kami siap bertumbuh. Dalam nama Yesus, semua berkata, amin. Kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim ibadah, ya luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan menjamah Anda sekalipun hari ini ibadah harus dilaksanakan secara online. Saya percaya bahwa semua jemaat Mahanaim pasti dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan, dan dimanapun Anda menyembah, Anda akan merasakan kasih kebaikan Tuhan. Ya, terimalah salam dari saya, Pendeta Handoyo. Dan hari ini tim ibadah ada di Efrata, Mahanaim bukan sendiri, saudara ada bersama dengan Immanuel Community. Jadi kita keluarga, kita saling menopang, saling menolong. Apalagi hari-hari ini saat pandemi sedang makin merebak, makin besar efeknya, makin banyak yang menjadi korban. Bahkan kita terus berdoa dan kita percaya juga bahwa ya kita bersyukur Pak Agus sudah semakin baik ya bersama keluarga, luar biasa. Kita berdoa supaya dalam waktu yang singkat nanti ibadah bisa diadakan kembali di Mahanaim ya. Tetap tunggu berita dari pengurus akan disampaikan. Nah, saudara, di momen-momen yang krisis dan pandemi ini, saya mau mengingatkan kita semua untuk fight back kembali. Ready to fight back. Harus bersiap untuk berperang kembali. Mungkin tahun 2020 sangat berat, tapi ini tahun yang baru. Dan mari kita mempersiapkan hidup kita untuk mengalami terobosan yang baru di tahun yang baru. Ya, saya mau sharekan bagaimana Daud dia berjuang untuk menang kembali.
Dalam 1 Samuel 30 ayat 1 dan seterusnya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, Siklak adalah tempat kediaman Daud saat dia melarikan diri dari Saul. Dia lari ke tanah Filistin karena dia merasa tidak aman di Israel. Dan di Filistin dia tinggal dalam wilayah Raja Akis, saudara. Dan dia diberi tempat namanya Siklak, satu desa. Tempatnya sebenarnya sangat bagus ya. Mungkin saya tunjukkan ini adalah tempat yang diduga sebagai daerah yang namanya Siklak. Di tengah-tengah padang gurun yang lebar, yang luas, datar, tapi ada tempat yang agak tinggi. Dan ini semacam benteng, saudara. Dipersiapkan menjadi tempat yang paling aman di daerah itu. Makanya namanya Siklak itu dalam bahasa Ibrani-nya sama dengan Halusa. Artinya adalah benteng atau fortress. Di tengah-tengah tempat yang datar dia ada benteng. Sehingga musuh kalau menyerang akan susah karena tempatnya lebih tinggi. Dan ini rupanya yang membuat alasan mengapa Daud meninggalkan semua keluarganya dan membawa pasukannya yang waktu itu 600 orang. Ditinggalkan dengan aman. Mungkin dia merasa sudah baik, sudah aman. Semuanya pasti akan baik. Ya, dan selama ini memang baik-baik saja. Tapi saudara, ternyata apa yang sudah dipersiapkan dengan baik bisa jadi suatu kali terjadi bencana. Sama seperti hari-hari ini kita melihat ada bencana yang tidak terduga. Ada pesawat jatuh, ada banjir di mana-mana, ada gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus. Belum lagi pandemi yang semakin merebak. Ya, sampai pemerintah harus mengadakan pembatasan dan ini diperpanjang lagi, saudara. Kenapa? Karena situasinya memang tidak baik dan banyak hal yang begitu mengejutkan terjadi padahal tidak dirancangkan. Ya, siapa yang merancangkan? Tapi kenyataan terjadi. Sama seperti Daud, dia sudah merancangkan yang baik, tapi ternyata keluarganya diserbu gerombolan Amalek. Ya, bahkan dibakar habis. Desa itu dibakar habis. Apa yang mereka bangun, rumah, harta, habis dibakar. Puji Tuhannya memang istri dan anak-anak mereka semua ditawan. Tidak ada satupun jadi korban kematian. Tapi semua keluarga mereka ditawan bersama harta benda mereka dirampas. Lalu rumah-rumah mereka dibakar. Nah, ketika Daud dengan 600 orangnya kembali ya 3 hari perjalanan dari pertempuran, rencana pertempuran dengan orang Filistin. Saudara, dia menemukan sudah terbakar habis. Dan apa yang mereka buat? Mereka tidak tahu siapa yang menyerang. Zaman itu ribuan tahun lalu, saudara. Nggak ada internet, nggak ada helikopter, nggak ada drone, nggak ada berita apa-apa. Dan tiba-tiba datang sudah terbakar habis. Sementara ternyata mereka dibawa dalam tawanan oleh gerombolan yang menyerang. Dan Daud nggak tahu siapa yang menyerang, seberapa banyak, kemana dibawa pergi. Ya, dan betul-betul nggak tahu apa harus dibuat. Dan apa yang terjadi? Tadi dikatakan akhirnya mereka menangis, saudara. Ya, lalu menangislah Daud. Daud itu seorang pahlawan. Daud itu sejak masa mudanya orang yang hebat.
sejak masa remajanya dia sudah mengalahkan singa, mengalahkan beruang, mengalahkan Goliat yang tingginya 3 meter. Dia menjadi jenderal, mengalahkan berlaksa-laksa puluhan ribu musuh, sementara Saul hanya ribuan. Saudara, dia pahlawan, tapi hari itu Alkitab berkata, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Pernahkah Anda menangis sampai tidak kuat lagi menangis? Wah, sampai air matanya itu udah bisa keluar saudara. Sampai suaranya udah bisa keluar. Mungkin mau berdiri sudah loyo saking nangis begitu rupanya. Kenapa? Kehilangan istri, kehilangan anak dan kehilangan semua harta bendanya. Saudara, barangkali itu adalah hal yang terjadi hari-hari ini. Begitu banyak bencana yang datang. Mungkin ada di antara Anda yang bergumul dengan sakit. Bahkan mungkin hari ini ada yang sedang harus merawat keluargamu. Ada yang di ruang isolasi. Ada yang sakit parah. Ada yang mungkin engkau sudah kena PHK. Ada yang bisnismu kacau balau. Keuanganmu menjadi habis-habisan. Dan banyak hal lagi saudara. Dan mungkin rasanya sudah tidak kuat lagi menangis. Saudara, Daud mengalaminya. Daud mengalaminya. Tapi nanti endingnya, kalau Anda membaca nanti 1 Samuel 30, bagian belakangnya nanti. Daud bersama 600 orangnya berhasil mengalahkan Amalek itu. Dan pulang kembali membawa istri dan anak-anak mereka. Bahkan membawa harta benda mereka plus dengan harta benda yang lain. Mengapa? Karena orang Amalek yang menyerang ini sebelum menyerang Siklag, mereka menyerbu daerah-daerah lain. Ada tanah Negeb yang mereka serbu, ada daerah Beersheba yang mereka serbu, lalu dirampas harta bendanya, lalu ada Siklag di situ, disikat sekalian saudara dan dibawa semua harta bendanya. Lalu ketika Daud mengalahkan kelompok Amalek ini, dia bukan hanya mendapatkan kembali keluarga dan harta benda Siklag, tapi mendapatkan harta benda rampasan dari Beersheba, rampasan dari Negeb, pulang dengan harta yang berlipat-lipat lebih banyak dari apa ada yang dari Siklag. Kenapa saudara? Karena semua krisis masalah Tuhan bisa mengubahnya menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Katakan dengan saya, krisis berubah jadi berkat. 1, 2, 3. Krisis berubah jadi berkat. Bisa dalam nama Tuhan. Tapi apa dibuat? Ya, mereka sempat menangis, sempat terpuruk, sempat tidak bisa apa-apa lagi. Ya, saudara, apa yang dibuat Daud sehingga nanti akhirnya dia berhasil mengalahkan? Ada banyak hal, tapi saya mau ceritakan awal-awalnya dulu. Apa yang membuat dia berhasil menang? Saudara, lihat ayat yang ke-6. Kalau Anda bisa membacanya di rumah Anda, ayo baca bersama saya. Ya, 1, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, apa yang pertama dia buat? Yang pertama dia buat adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan kondisinya lebih parah karena dia sudah sangat terjepit. Karena 600 orang yang dulu mengikuti dia sekarang begitu kecewa karena anak dan keluarga mereka hilang. Dan mereka mau melempari Daud dengan batu. Saudara, ada 2 respon yang kita harus hati-hati. Respon yang pertama adalah menyalahkan orang lain. Itulah rakyatnya Daud. 600 orang yang ikut dia. Mereka mungkin berkata, ini gara-gara Daud. Gara-gara Daud kita ada di Filistin. Coba kalau tidak, pasti kita nggak akan kehilangan. Gara-gara Daud kita pergi dan meninggalkan keluarga kita. Daud tidak pintar menjaga. Harusnya kan sebagian pasukan ditinggal untuk menjaga keluarga kita. Tapi sekarang diserbu, hilang semuanya. Saudara, ada banyak alasan mungkin mereka berkata. Dan apa yang mereka buat? Mereka hendak melempari Daud dengan batu.
Saudara, mereka mau menyakiti Daud, menyalahkan Daud. Padahal yang membuat mereka dalam masalah bukan Daud. Serangan dari kelompok Amalek, Daud sendiri pun mengalami kehilangan juga. Tapi tidak peduli. Orang yang sedang pedih hati, orang yang sedang kesusahan, kalau tidak hati-hati, dia akan cenderung menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Oh, itu yang salah, kamu yang salah, pemerintah yang salah, gereja yang salah, si itu yang salah. Pokoknya semua salah. Kenapa? Karena dia tertekan dan rasanya tidak kuat, saudara. Dan apa hasilnya? Itu akan menyakiti, akan merusak. Dia mau lempar dengan batu. Dan kalau diteruskan, mereka akan lose, akan kalah semuanya. Kenapa? Kalau mereka hari itu betul-betul melempari Daud dengan batu, mereka sedang membunuh calon raja yang luar biasa. Dan saudara, kalau mereka betul-betul bunuh Daud, maka mereka tidak akan mendapat kembali istri dan anak-anak mereka, persejarahan mereka, dan mereka tidak akan menjadi pahlawan-pahlawan Daud di masa depan. Ya, nantinya orang-orang yang ada di sini, saudara, mereka menjadi tangan kanannya Daud, menjadi pahlawan-pahlawan, jenderal-jenderalnya Daud yang luar biasa suatu saat nanti. Tapi itu terjadi, nyaris terjadi. Mereka mau bunuh Daud. Saudara, saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian, pada masa-masa krisis ini, berhenti menyalahkan orang lain. Yang paling mudah yang pertama, berhenti menyalahkan keluarga. Bahasa yang lebih gampang didengar supaya Anda lebih gampang ingat. Kalau ada krisis, berhenti bertengkar. Berhentilah ribut. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu. Ada suami yang masalah pekerjaan dibawa pulang ke rumah lalu ribut dengan istri. Wah, anaknya dimarah-marahin. Saudara, stop. Kalau Anda hidupmu mengalami kemenangan, berhenti ribut, berhenti bertengkar. Sesama pengurus gereja, berhenti bertengkar. Ini bukan waktunya untuk bertengkar. Ini bukan waktunya untuk ribut. Gereja sedang mengalami situasi yang perlu pengurus bersatu. Ya, apalagi gembala sedang butuh waktu untuk istirahat, untuk kesehatan. Saya berpesan kepada pengurus di Mahanaim, dukung gembala Anda, doakan setiap hari, cintai, support, ya. Dengan apa? Bekerja sama, bangun, lakukan pelayanan bersama. Mungkin saya menyarankan, jangan merepotkan Bapak Ibu Gembala dulu, biar Pak Agus dan Ibu bisa fokus untuk pemulihan supaya segera pulih dan kuat kembali. Ya, ada wakil majelis di Mahanaim, ada Pak Chandra Kirana, ada Bu Ersyani. Ya, mereka kami minta berdampingan dengan hamba-hamba Tuhan yang ada, para pengerja yang ada, pengurus inti yang ada dan semua. Ayo bersatu saudara, lakukan bersama-sama. Krisis memang bikin susah. Tetapi respon yang salah membuat kita akan makin kehilangan. Jemaat-jemaat berhenti gosipin yang tidak baik, ngomong yang negatif, berhenti ya. Kenapa? Itu membuat kita makin kalah. Lalu apa harus kita buat? Lakukan seperti Daud. Dia menguatkan percaya pada Tuhan. Dia fokus untuk fight back. Nanti dia bawa 600 orang itu tuh kembali. Dan akhirnya menang. Apa yang dia buat? Lihat berikutnya saudara. Ketika dia, ya ada 3 hal yang dibuat Daud. Yaitu pertama, dia beriman kembali. Dia menguatkan kepercayaan pada Tuhan. Coba katakan bersama saya, beriman kembali. 1, 2, 3. Berdoa kembali. Apa? Berjuang kembali. Apa? Berjuang kembali. Ada 3 hal yang harus saya mau share dengan Anda secara singkat. Ini yang membuat Daud bangkit kembali. Dan merebut kembali apa yang sudah hilang sebelumnya. Yaitu apa? Dia beriman kembali.
menaruh percayanya kepada Tuhan kembali. Ya, tadi dikatakan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekalipun orang banyak sedang mau lempari dia dengan batu, Daud tidak ganti menyalahkan mereka. Kalian ngapain? Kalian anak buah yang kurang ajar. Kalian ketika pemimpin sedang sakit, pemimpin sedang susah, aku juga kehilangan. Kalian malah mau lempari aku dengan batu. Ketika kita senang, kalian senang. Sekarang aku susah, kita susah, kalian mau bunuh aku. Kalian anak buah kayak apa? Enggak, saudara. Daud tidak bikin ribut, berhenti bertengkar. Dia tidak bertengkar dengan anak buahnya. Tapi apa yang dia buat? Dia lari kepada Tuhan. Dia tambahkan imannya, percayanya kepada Tuhan. Dia kembali mengingat bagaimana Tuhan mengurapi dia untuk menjadi raja. Dia kembali mengingat janji-janji Tuhan yang diberikan kepadanya. Saudara, saya mengajak Anda pada masa krisis ini. Mungkin kau sudah kehilangan tahun 2020 begitu menyiksa. Mungkin kau kehilangan pekerjaan, kehilangan keuangan, kehilangan kesehatan, kehilangan masa depan. Dan rasanya semuanya porak-poranda. Tapi ini tahun yang baru. Saya ajak Anda fight back again. Ayo berjuang kembali. Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan sedang menopang tanganmu, saudara. Dan Tuhan ingin Anda jadi jemaat Mahanaim yang bangkit, yang semangat, pengurus yang semangat, yang punya antusias untuk maju dan berjuang kembali. Berjuang kembali buat gereja Tuhan. Berjuang kembali buat keluargamu. Berjuang kembali buat anak-anakmu. Beriman kembali. Percaya, aku pasti sehat. Engkau yang sakit imani, aku pasti kuat. Aku pasti jadi berkat. Engkau yang sudah porak-poranda ekonomimu, pekerjaanmu, kacau balau keuanganmu. Beriman kembali. Kembali nyatakan ayat-ayat firman Tuhan. Aku percaya Tuhan menyediakan. Tuhan bisa memberkati. Tuhan akan menolong. Tuhan akan mencukupkan. 5 roti cukup untuk 5.000 orang. Pasti aku juga akan bisa. Wow, luar biasa, saudara. Kalau engkau punya masalah dengan mungkin pekerjaanmu, saudara, ayo minta janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Krisis bisa Anda lewati. Kalau engkau mau fight back, bangkit kembali. Keluargamu bisa bangkit kembali. Ya, pasti. Lalu apa yang dia buat? Yang kedua, dia berdoa kembali. Ayat berikutnya berkata, ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Nah, efod adalah bagian dari pakaian kudus imam besar. Kalau Anda lihat di gambar ini, efod itu adalah jubah paling luar ini, tambahan lapisan luar ini, saudara. Yang di dadanya itu ada kotak, ada 12 permata, itu kalau buat imam besar. Ya, tetapi kalau imam atau pemimpin ibadah, selain jubah linennya dia ditambahi dengan efod. Kenapa? Itu baju khusus. Sebagai tanda memimpin ibadah pada Tuhan. Sebagai tanda untuk dia sedang meminta petunjuk dari Tuhan. Pada masa itu orang kalau bertanya pada Tuhan, maka mereka memakai baju efod itu. Saudara, dan ini yang dibuat Daud. Ingat, waktu itu belum ada bait Allah yang dibangun dengan khusus. Karena nanti bait Allah baru dibangun anaknya Daud kan oleh Salomo. Ya, nanti ketika Daud sudah menjadi raja baru dia membangun kemah Daud. Nah, jadi tapi hari itu ada rumah-rumah Tuhan, ya, tempat penyembah-penyembah dan ada baju efod yang dibawa lari oleh Imam Abiatar ini, ya, karena dikejar-kejar Saul juga dan dia bawa. Kenapa? Daud mau berdoa. Pertanyaan saya, kalau Anda pakai baju jas begini berdoa, Tuhan mendengar? Pasti mendengar. Kalau Anda pakai kaos oblong dan Anda berdoa, Tuhan mendengar? Ya, Tuhan mendengar. Kalau Anda pakai kaos singlet, berdoa, Tuhan mendengar? Oh, Tuhan Bapa yang baik, pasti mendengar Anda. Maaf misalnya kalau bapak-bapak, ya, cowok-cowok panas di Semarang, cuma pakai celana pendek, lepas baju, berdoa, Tuhan mendengar enggak? Oh, Tuhan kita penuh kasih pasti mendengar. Tapi pertanyaan saya, siapa yang lebih sungguh-sungguh berdoa?
Siapa yang sedang memberikan hidupnya sungguh-sungguh berdoa? Orang yang dengan sembarangan atau orang yang berusaha memakai baju yang terbaik. Masalah baju memang bukan jaminan untuk doa didengar. Tapi orang yang sungguh-sungguh pasti dia perhatikan pakaiannya. Ini yang dibuat Daud. Maksudnya apa? Maksud saya Daud kan sedang kondisi terjepit. Dia mau dilempari batu. Kalau dia cuma lipat tangan tutup mata berdoa. Tuhan dengar enggak? Dengar. Tapi dia masih repot-repot nih saudara. Lalu Daud beri perintah pada imam berkata, bawa efod itu, bawa efod itu, bawa efod itu. Kenapa? Dia mau pakai. Baru kemudian dia berdoa saudara. Baru di ayat berikutnya dia berdoa. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Wow, Tuhan memberikan solusi. Bukan itu yang Anda butuhkan untuk masalahmu? Bukan itu yang dibutuhkan buat Anda keluar dari krisis ini? Dapat tuntunan Tuhan? Yes, tetapi dimulai dengan apa? Daud berdoa dan dia doanya tidak sembarangan. Doanya adalah dengan sungguh-sungguh. Buktinya apa? Ini mau dilempari batu. Dia nggak cepat-cepat doa. Dia masih, mana baju efod, mana baju efod. Kenapa? Aku mau doa sama Tuhan. Kenapa? Karena dia mau bersungguh-sungguh. Dia merasa tidak berdaya lagi dan mau bersungguh-sungguh pada Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan kita mengasihi dan mau mendengar doa kita. Tetapi dia juga melihat hati dan melihat sikapmu. Kalau saya berpesan kepada jemaat Mahanaim, kalau engkau mau lepas dari krisis ini, engkau mau mengalami terobosan, saudara, perbaiki doamu, perbaiki ibadahmu, perbaiki cara menyembahmu. Memang kita mungkin hari-hari ini masih harus online, Anda di rumah. Tapi di rumah pun saudara harus sungguh-sungguh. Kalau di gereja mungkin masih terbawa suasana yang berbeda. WL berkata, ayo berdiri. Semua berdiri saudara. Ayo angkat tangan. Kita didorong untuk bisa ikut angkat tangan. Karena ada yang kelihatan semuanya. Tapi di rumah, Anda duduk di sofa. Anda duduk dengan santai. Di depan ada pisang goreng. Ada es teh. Ada santai. Ada HP yang bunyi dan macam-macam. Saudara, saya mendorong 1,5 jam atau mungkin cuma 1/4 jam kita ibadah online. Kalau engkau mau dapat terobosan, kuncinya bersungguh-sungguhlah. Bukankah Tuhan hadir di rumahmu sekarang? Amin. Bukankah Tuhan melihat engkau? Bukankah Tuhan Immanuel ada bersamamu? Bukankah Tuhan sedang hadir bukan cuma di gereja ini, tapi di rumah Anda sekarang? Dan kalau dia melihat Anda bersungguh-sungguh, dudukmu sungguh-sungguh, kau perhatikan sungguh-sungguh. Saat WL sungguh-sungguh mengajak nyanyi, Anda nyanyi sungguh-sungguh. Saat WL, ajak angkat tangan, Anda angkat tangan sungguh-sungguh. Kenapa? Gak ada yang melihat. Mungkin yang melihat keluargamu, jangan malu dengan mereka. Tapi Anda percaya Tuhan hadir saudara. Tuhan melihat. Dan bagaimana Anda ketika sedang Anda melihat, mungkin Anda melihatnya pakai TV, lalu ada HP Anda kering, Anda nggak mau lihat, Anda matikan karena Anda mau fokus ibadah. Saudara, Tuhan melihat ketika sedang ibadah, tiba-tiba perutmu lapar. Anda pengennya, aduh itu pembantu masak ayam goreng, aduh gimana lapar. Tapi Anda bertahan selama 1,5 jam, sungguh-sungguh. Sederhana. Tapi yang saya yakin, Tuhan melihat. Tuhan melihat bagaimana Daud. Dia mencari mana baju efod. Mana, kamu itu mau dilempari batu saudara. Dia masih, kenapa? Dia mau sungguh-sungguh. Kalau engkau mau lepas dari masalah krisis ini, ayo sungguh-sungguh. Perhatikan waktu doamu. Berdoa kembali. Minta solusi dari Tuhan. Dan yang ketiga, berjuang kembali. Waktunya untuk berjuang kembali. Kemudian dia mengejar. Ya, saya tunjukkan ayatnya. Ayat 9 dan 10. Lalu pergilah Daud bersama ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka di sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu
berhenti di sana. Saudara, setelah mendapat tuntunan Tuhan, Daud maju lagi menyerang dengan 600 orang. Tapi ternyata sepertiganya itu berhenti. Sepertiga berhenti. Tapi ayat 10, Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Padahal musuhnya sangat banyak, saudara. Dalam 1 Samuel 13:17 berkata, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai mata terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang onta. Yang lolos saja 400 orang muda naik onta. Berarti yang dilawan Daud jauh lebih banyak. Karena peperangan itu dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam 12 jam lebih. 12 jam lebih untuk Daud menghancurkan semua musuh itu. Jadi sangat besar. Tapi Daud tetap maju dengan berapa? 400 orang. Di mana yang 200 berhenti. Berjuang kembali. Walaupun sedang lelah. Terus berjuang. Walaupun terbatas. Tetap berjuang. Walaupun ada yang berhenti. Ya, saya menuliskan beberapa hal. Nanti kalau Anda lupa, Anda bisa ulangi lagi, bisa kembali ke ini. Saudara, saya berikan catatan supaya lebih gampang kita ingat. 200 orang Daud menyerah, terlalu lelah. Pertanyaannya, apa mereka sudah perang? Belum. Mereka itu dari pergi, ya, lalu balik, mendapati Siklag terbakar, habis. Mereka menangis sampai tidak kuat. Lalu mulai ketika Daud mendapat jawaban Tuhan, dia mulai jalan lagi dan mereka sampai di sebuah sungai. Ketika mau menyeberang, saudara, 200 orang, sepertiga menyerah. Tapi inilah yang terjadi, saudara. Akan ada banyak orang yang terlalu lelah karena kecewa, kehilangan, terus menerus. Nggak kuat fight back. Padahal mereka belum perang. Padahal 200 orang ini sama dengan 400 yang lain. Sama-sama lelahnya. Sama-sama mereka dari perjalanan. Sama-sama mereka bersama Daud menangis sampai tidak kuat. Dan mereka sama-sama kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan harta benda. Tapi sepertiga mereka menyerah sebelum berperang. Mundur sebelum maju. Mereka mengambil langkah, ya wes sudah. Mungkin mereka berkata, ini sungainya deras, nanti kami menyeberang, kami hanyut. Nanti kalau kami kecapean melawan musuh, kami jadi korban duluan. Selalu ada orang yang menyelamatkan diri duluan, yang tidak mau berkorban. Dan mungkin ada yang saling mempengaruhi. Karena 200 orang, saudara. Mungkin satu orang mau menyeberang dan berkata, wah, aku tidak kuat ini, nafasku sudah habis. Sebelahnya dengar, iya, aku juga tidak kuat. Sebelahnya mungkin, oh, nek kamu tidak ikut, aku juga tidak ikut, aku juga tidak kuat. Ya, yang lain berkata, iya, ini Daud itu, wah, kita ini sudah kehilangan. Kita sudah kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda. Sekarang lihat, kita sudah kepayan begini. Kalau dipaksa nyebrang, nanti ketemu musuh di sana, kita mati. Sudah kehilangan semua, kita mati juga. Ya sudah, kita tidak usah. Saudara, memang gak ditulis. Tapi kalau sampai 200 orang itu menyerah, kemungkinan ada yang menghasut. Kemungkinan ada yang saling mempengaruhi. Kemungkinan ada yang ikut. Saudara, tapi Daud tetap melangkah. Saudara, mungkin di keluargamu, di hidupmu, kau akan ketemu dengan orang-orang yang menyerah. Yang sudah tidak mau berjuang lagi. Yang rasanya sudah mengangkat bendera putih dan ya wis toh. Aku sakit, kena COVID lagi. Ya sudah, siap-siap mati. Saudara, mati itu waktunya Tuhan. Mati memang keuntungan. Tapi kalau hidup, harus berbuah bagi Kristus. Amin. Kalau Tuhan masih berikan nafas buat Anda, engkau harus berjuang, bangkit kembali. Ya, sakit, oh dalam nama Yesus, tambahkan iman, berdoa lagi dan berjuang lagi.
aku mau sembuh, aku mau sehat. Woi, kata dokter kamu sudah stadium 4. Ya, tapi aku beriman kalau memang belum waktunya, Tuhan masih akan berikan umur panjang kepadaku. Aku mau berdoa lagi dan aku mau berjuang lagi dalam nama Yesus. Tapi kamu kena COVID, banyak loh yang mati. Bahkan ada pendeta-pendeta yang sudah mati gara-gara COVID ini. Ada banyak saudara, tapi Anda harus beriman kembali. Kalau memang belum Tuhan bawa aku mati, aku akan hidup, aku akan jadi berkat, aku akan melihat anak cucu jadi berkat, aku akan menolong banyak orang, aku berdoa lagi, Tuhan tolong aku untuk aku bisa menang atasi COVID ini, berjuang lagi, fight back lagi, jangan menyerah, jangan kendor. Kenapa? Sebelum Tuhan yang mencabut nyawa Anda, berjuang sekalipun ada yang kena COVID, saudara. Kenapa? Karena ini yang harus kita lakukan untuk fight back. Jangan menyerah dengan keadaan. Mungkin ada yang suami istri, keluarga sudah menyerah. Wes, boh, karepmu, wes kita bertengkar, kita tidak kuat. Wes, aku tidak mau lagi nasihati istri, aku tidak mau lagi nasihati suamiku. Saudara, jangan menyerah. Mungkin ada orang tua yang menyerah dengan anak-anak, anaknya nakal, anaknya nggak bisa dinasihati. Dan Anda berkata, wes mboh karemu. Ya, saudara, jangan saudara. Ini waktunya Anda bangkit lagi. Ini tahun yang baru saudara, masih di bulan Januari. Anda harus fight back again. Anda harus rebut kembali rumah tanggamu, rebut kembali keluargamu, rebut lagi anak-anakmu. Kenapa? Tuhan yang bersamamu, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Bahkan kau ada di gereja Mahanaim, tempat di mana benteng yang kuat, tempat di mana Allah yang perkasa menunjukkan pertolongannya. Saudara, ayo bangkit lagi, semangat lagi. Jangan loyo, tapi Pak Handoyo ini kita tidak boleh kemana-mana, semua dibatasi, pekerjaan jadi susah, bisnis jadi susah, sudah setahun, sudah mulai agak naik, ini dibatasi lagi, ini bagaimana, semua nggak ada yang beli. Jangan menyerah dulu, berjuang lagi, beriman lagi, berdoa lagi. Ya tapi Pak Handoyo nggak tahu utangku tuh banyak Pak. Aku terus bayar setiap bulan, ini sekian padahal pemasukan. Beriman, berdoa, berjuang lagi. Tapi Pak Handoyo nggak ada yang nolong saya, keluarga saya nggak bisa bantu, teman-teman nggak bantu. Saudara itu dengar firman Tuhan. Beriman lagi, jangan ikuti pikiran-pikiran hasutan seperti 200 orang itu yang menghasut, udah nggak usah berjuang, udah nggak ada gunanya, udah kita nggak usah maju perang saja, udah biar Daud maju perang, biar Daud saja yang maju, kita di sini saja, di seberang sungai ini aja, daripada kita membahayakan nyawa kita. Sudah, saudara jangan dengar. Kenapa? Karena Tuhan bersamamu. Ayo beriman kembali, bangkitkan imanmu. Jangan fokus kepada suara yang negatif. Berdoa kembali. Dan mulai. Bangkitkan imanmu. Berjuang lagi. Kerjakan kembali. Cari cara bersama Tuhan. Bagaimana mengatasi krisis ini. Engkau sakit-sakitan, gimana caranya supaya sehat lagi. Rumah tangga berantakan, gimana caranya Tuhan. Supaya rumah tanggaku baik lagi. Pelayananmu sudah mundur, gimana Tuhan caranya. Supaya aku bisa menjadi berkat di tengah-tengah pandemi ini. Bangkit saudara. Jangan mau jadi 200 orang yang menyerah. Bagian akhir saudara. Karena saudara dipanggil Tuhan seperti Daud. Dan itu dipanggil jadi pahlawan. Karena dia biasa menghadapi yang lebih besar. Coba kalau saya bisa mengalahkan anak kecil yang mungkin gedenya segini. Saudara, itu bukan sesuatu yang hebat. Orang berkata, wah wajar biasa. Karena ngalahkan yang kecil. Tapi kalau saya kecil bisa ngalahkan yang besar. Itu luar biasa. Daud kecil biasa. Tapi dia mengalahkan singa, dia mengalahkan beruang, dia mengalahkan Goliat yang tingginya 3 meter. Dia mengalahkan musuh yang berlaksa-laksa puluhan ribu. Musuhnya lebih gede, lebih besar. Nah itu pahlawan. Pahlawan itu lawannya mengalahkan yang lebih gede.
Kalau lawannya mengalahkan yang kecil, itu biasa saudara. Tapi kalau dia bisa mengalahkan yang jauh lebih gede, itu pahlawan. Dan dia dengan 400 orang sekarang harus menghadapi musuh yang lebih besar. Bukan masalah jumlah saudara. Hanya 400 orang. Tapi bersama Tuhan, itu bisa mengalahkan musuh. Tidak peduli saudara, mungkin sudah kepayahan hidupmu. Engkau sudah tidak ada apa-apa. Tapi kalau bersama Tuhan, masih ada mujizat. Amin. Mungkin engkau sudah di PHK, tidak tahu mau kemana. Tapi bersama Tuhan, ada perkara besar. Mungkin engkau sudah melihat masa depanmu suram. Tapi saudara, bersama Tuhan ada mujizat. Dan 400 orang yang ikut Daud. Nanti di masa depan mereka menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Saudara, ini waktunya fight back. Waktunya merebut kembali apa yang hilang di tahun 2020. Apa yang hilang di tahun kemarin. Engkau sudah letih lesu. Ini waktunya. Ini waktunya. Ayo bersatu. Saya paham gereja Mahanaim mungkin beberapa saat ini harus ibadah online kembali. Kita harus bersatu saudara. Jemaat, pengurus, ayo bersatu. Dengarkan para pemimpin Anda, pengurus inti, ayo waktunya tampil. Bersama para pengerja yang ada. Bersama anggota majelis yang ada, ayo bersatu. Bersatu. Karena di masa krisis harus ada yang tampil untuk membawa semua ke arah yang benar. Support Bapak Ibu Gembala Anda. Support kalau ada jemaat yang sakit. Saling support. Ini bukan waktu saling menyalahkan. Ini bukan waktu sembunyi. Ini waktu Anda fight back again. Tentu Anda harus pakai masker, Anda harus jaga jarak, Anda harus ikuti protokol kesehatan. Itu harus sebagai bijaksana. Tetapi pesan saya jangan menyerah. Kita punya Tuhan yang besar. Mari kita percaya, aku punya Tuhan yang besar. Oke. Mohon tim singer boleh maju ke depan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Adakah di antara Anda yang sudah kehilangan begitu banyak tahun 2020? Adakah kau sedang dalam krisis? Adakah kau sedang dalam situasi terjepit
Seperti Daud mau dilempari batu, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda. Tapi 3 hal yang saya minta saudara cermati hari ini. Ayo belajar beriman kembali. Ayo belajar berdoa kembali. Dan fight back, berjuang kembali. Saya teringat ada seorang komponis besar namanya George Frederick Handel. Pada zamannya dia membuat musik-musik orkestra, membuat himne-himne untuk gereja Tuhan. Itu seperti dengan Beethoven, Mozart dan sebagainya. Nah, tapi George Frederick Handel ini suatu saat dia ada pada masa di mana karirnya jatuh. Karya-karyanya orang tidak suka mendengar. Dan dia jatuh dalam masalah keuangan. Dia bahkan dikatakan sempat stres, hampir gila. Hidupnya terpuruk, hidupnya hancur. Lalu saudara, George Frederick Handel, dia suatu hari dia memutuskan, aku tidak bisa terus hancur begini. Aku mau kembali cari Tuhan. Aku mau kembali cari Tuhan. Dan dia berkata kepada keluarganya, kepada pembantu-pembantunya, aku mau berdoa puasa, jangan diganggu. Dan dia masuk dalam kamar saudara, dan dia berdoa. Oh, kesaksian berkata dia berlutut berseru-seru, Tuhan, aku ingin ketemu Engkau lagi. Tuhan, aku ingin ketemu Engkau. Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, aku mau Engkau. Karena dia sudah merasa kosong, dia merasa gagal. Dia tidak makan, tidak minum, puasa saudara. 1 hari, 2 hari, teriak-teriak panggil Tuhan, menyanyi menyembah Tuhan. Terus saudara, 5 hari, waduh keluarganya mulai khawatir. Ini dia sudah tidak mau makan. Dan teriak-teriak jangan-jangan gila ini. Sampai 9 hari saudara. Dia tidak mandi, tidak mengurus bajunya, badannya, dia betul-betul cari Tuhan. Lalu hari ke-9 dia keluar dari kamarnya. Dengan mata yang berbinar-binar. Dengan wajah yang semangat. Dan dia berkata, sudah ketemu, sudah ketemu, sudah ketemu. Wah, keluarganya berkata, gila betul ini. Ya, George Frederick Handel ini. Sudah ketemu apa? Dia berkata, aku sudah ketemu Tuhan kembali. Aku sudah berjumpa Tuhan kembali. Bahkan aku sudah mendengar tuntunan Tuhan kembali. Aku sudah mendengar apa harus aku buat di masa depan. Tuhan sudah bicara kepadaku kembali. Wow. Saudara, saya tidak menyarankan Anda untuk puasa 9 hari seperti itu. Itu hanya cara dia. Tapi Anda harus mengikuti. Kembali mencari Tuhan. Kembali beriman. Kembali berdoa. Dan bangkit lagi saudara. Dan Anda tahu, habis dia mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan itu, dia merasa tuntunan Tuhan. Dia membuat sebuah karya yang Anda pasti pernah dengar. Bahkan mungkin kalau Anda pernah ikut jadi paduan suara, mungkin Anda pernah nyanyikan. Yaitu lagunya Haleluya Chorus. Itu dia ciptakan dengan waktu yang paling cepat di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Dari komponis-komponis yang lain. Dalam waktu yang singkat dan menjadi bagus sekali. Bahkan saat dinyanyikan di depan raja, raja sampai berdiri standing ovation. Kenapa? Karena luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Anda cari Haleluya Chorus, George Frederick Handel. Tapi dimulai dengan apa? Dia kembali berjumpa dengan Tuhan dan mendapat tuntunan Tuhan. Fight back. Daud sudah terjepit.
sudah habis-habisan. Tapi saat dia menguatkan imannya kembali berjumpa Tuhan. Tuhan tuntun dan itu awal kemenangannya. Bapak Ibu ayo percaya, ayo kembali imanmu. Saya mengundang saudara boleh bangkit berdiri. Kita mau berdoa di rumahmu, ayo bangkit berdiri. Seperti Daud yang dia memperbaiki bajunya. Ayo perbaiki postur tubuhmu. Tuhan ada di situ, Tuhan melihat. Katakan kepadanya, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Katakan dengan iman, aku punya. Biar Tuhan mendengar, saya rumahmu mendengar. Oh, kau punya Tuhan yang besar. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Ku terima sekarang. Berimu sekali lagi, ku terima sekarang. Ku terima dengan iman, yes. Kemenangan darimu, haleluya. Syadara papa pakara rata kapasara, ikara papa pakara rata kapasara. Syadara papa, sembah Tuhan, cari Tuhan lagi. Haus adalah parakan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ya Rabba Bapa Kasadara Bapa Bapa Karaka. Cama, cama, cama anak-anak Tuhan. Bangkitkan iman kami. Oh haleluya. Yes Lord. Syadara para Bapa Karata Kama Syadara Bapa. Oh haleluya. Hadirat Tuhan memenuhi tempatmu. Hadirat Tuhan memenuhi ruangan di mana kami menyembah. Karena Tuhan sedang melihat hati kami, hidup kami saat ini juga. Oh ini kami Tuhan, kembali kepadamu. Yes Lord. Haleluya. Ya Rapaka Sadara Papa Kara. Pulihkan semangat kembali, semangat jemaatmu, pelayan-pelayan Tuhan di Mahanaim, pengurus-pengurus, pulihkan kembali antusias kami untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Oh haleluya. Syadara papa papa karata nama syadara. Yes, janji Tuhan tidak pernah berhenti gara-gara pandemi. Janji Tuhan tidak pernah berhenti karena krisis. Justru di tengah krisis kau akan melihat kuasa Tuhan sempurna. Haleluya. Jangan menyerah. Bangkitkan kami Tuhan. Syadara Bapa Karata Kama Syadara Bapa 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 Karata. Kalau Anda di rumah, saya mendorong Anda. Kalau ada keluargamu bersama engkau sekarang, ayo bergandengan tangan di rumah. Ayo di rumah, bergandengan tangan, suami istri bergandengan tangan. Orang tua, anak-anak bergandengan tangan, kakak adik bergandengan tangan. Opa, oma, dengan cucu ayah bergandengan tangan. Mari, biar semangat itu mengalir kembali. Kalau kau sendirian, sedang sendirian di rumahmu, taruh dua tanganmu di dada. Yes, tapi kalau ada keluargamu, ayo gandengan tangan dengan keluargamu. Ya Bapak Jamaah, saya akan berdoa yang pertama buat iman. Ayo beriman kembali.
Bapak jamah keluarga demi keluarga, anak-anakmu di Mahanaim. Tambahkan kembali iman bahwa kami bisa menang mengatasi krisis ini bersama Tuhan. Kami akan kuat, yang sakit akan disembuhkan, yang dalam pergumulan akan mendapat jalan keluar. Mujizat pasti terjadi. Haleluya. Tambahkan iman kami, badai ini pasti berlalu. Oh haleluya. Pekerjaan kami akan pulih kembali, bahkan lebih dahsyat lagi. Oh haleluya. Ayo tetap bergandengan tangan. Bapakmu berdoa juga, pulihkan mesbah doa di rumah anak-anakmu. Pulihkan mesbah keluarga. Pulihkan doa-doa pribadi kami lebih sungguh-sungguh lagi. Dan yang ketiga, kami berdoa Tuhan, bangkitkan kembali semangat yang baru dalam rumah tangga. Kami semangat saling mengasihi. Kami sudah melewati hampir 1 tahun badai corona ini, tetapi kami percaya keluarga kami semakin kuat, keluarga kami makin indah. Kami akan berhenti bertengkar. Tidak ada lagi saling menyakiti, tidak ada lagi yang saling membentak, tidak ada lagi saling membenci. Yang ada di keluarga kami saling mengasihi, bersatu, karena kami mau fight back kembali. Kami mau merebut kembali masa depan bersama Tuhan. Pasti kilang gemilang. Haleluya. Bangkitkan kembali Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Jamah kembali. Bahkan buat pengurus-pengurus, pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin setahun ini kami lesu, tapi Tuhan bangkitkan kembali. Kami mulai mengatur kembali barisan pelayanan di Mahanaim. Bangkit kembali. Ada banyak badai sudah kami lalui, tapi tahun ini akan berbeda. Tahun ini akan berbeda. Tahun ini akan berbeda, karena Tuhan bersama kami. Ini tahun kemenangan. Tahun kami akan menang. Haleluya. Yesus. Ya Tuhan. Sekarang mari kita bersatu doa buat Bapak Ibu Gembala, Pak Agus, Ibu Mika, juga yang menyaksikan. Percaya semua pengurus, semua jemaat mengasihi engkau dan mendoakan engkau. Sekarang mari satukan hati. Dalam nama Yesus, kami lepaskan berkat buat hambamu Pak Agus, Ibu Mika, buat anak-anakmu yang lain yang sedang berjuang melawan COVID. Tapi kami percaya tangan Tuhan lebih berkuasa, lebih dahsyat dari segala macam sakit apapun. Sekarang juga kami satukan iman, segala sakit penyakit dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus. Darah Yesus bekerja, bilur Yesus menyembuhkan, dan kekuatan yang baru mengalir dalam Pak Agus.